Banyak video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini, baik bahasan tentang mufradat, sorof tasrif, nahwu maupun uslub, bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami, yakni program Sekolah Arab Digital, adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini, yakni 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz. Semuanya ada 8 jilid. Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA, memesan dan membeli satu paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli satu paket 8 jilid buku yang kami buat ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Semoga buku-buku ini bermanfaat sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat. Semoga bermanfaat. Baik, ayol ikhwan wal akhwat, hayya bina nabda'u darsana fi hadhil laylah wa fi hadhil fursah wa fi hadhis sa'ah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Ala umuri dunya wad din, wassalatu wassalamu ala khairil wara fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka hamidum majid, amma ba'du. Ayuhal ikhwan wal akhwat, qabaila dukhulina wa ibtida'i darsina fi hadhil laila wa fi hadhil fursah, hayya bina nad'ullah ta'ala awalan. Marilah kita berdoa kepada Allah SWT untuk kesehatan kita semua, kesembuhan kita dari semua penyakit yang kita alami, untuk kemudahan kita, kelapangan kita, kejayaan kita, kesuksesan kita, keselamatan kita, kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat, dan juga untuk kekuatan kita semuanya, kebaikan kita dan keberkahan kita semua, dan juga untuk orang tua kita, pasangan kita, anak keturunan kita, saudara-saudara kita semua, juga para a'mamina wa ammatina wa akhwalina wa akhwalatina wa satidina wa ustadatina wa man habbana wa man ahsana ilaina jami'an. Ya, ala hadini wa kulli niyatin sholihatin bisirri ummil Qur'an wa barakatiha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin wa ya ilahan nasi ajma'in. Baik, Bapak Ibu semuanya, seperti yang sudah kita lakukan pada bulan lalu, bahwa setiap minggu terakhir, hari Minggu keempat dalam setiap bulan, kita gunakan kelas uslub hari Minggu ini untuk melakukan studi linguistik terhadap surat-surat atau ayat-ayat Al-Quran. Dan beberapa waktu yang lalu, Pak Haji Parman sudah menghubungi bahwa untuk malam ini kita insya Allah akan membahas tentang atau mengkaji tentang surat At-Taubah ayat 36. Surat At-Taubah al-ayah as-sadisah, al-ayah as-sadisah wa thalathun. Surat At-Taubah ayat 36. Surat ini bercerita tentang jumlah bilangan bulan yang berjumlah 12 dalam setahun ya. Nanti kita akan coba lihat, dan saya juga sudah membaca sedikit tafsir tentang tafsir linguistik ya, tentang surat ayat ini, yakni tafsir
yang ditulis oleh Asy-Syaukani, ini Fathul Qadir, dalam kitab tafsir Fathul Qadir, yang insya Allah membantu dalam bahasan kita untuk mengkaji secara linguistik ayat 36 surat At-Taubah ini. Baik, ayuhal ikhwan wal akhwat, kubaila al-bahthi an hadhil ayah, man yurid an yaqra hadhil ayah awalan. Sebelum kita membahas ayat ini, silakan barangkali ada yang mau coba membaca ayat 36 surat At-Taubah. Siapa mau baca? Silakan Bapak Ibu. Adakah yang mau baca surat ini? In iddatasyuhur dan seterusnya. Silakan. 36. Ya, surat Tadi baca saya baca. 9. Ya, silakan. Puan Salma. Surat 9 ayat 36 ya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim. فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Makasih banyak. Syukran laki ya Puan Salmah ala hadit tilawah. Narji minallah ta'ala asa an takun hadit tilawah mubarakah nafi'ah khasatan litaliyatiha wa mustami'iha. Semoga pembacaan ini menjadi keberkahan dan kemanfaatan khususnya untuk pembacanya dan juga untuk yang menyimaknya. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah ya. Ini ayat bercerita tentang 12 bulan. Baik, kita akan coba mulai bahasan kajian nahwiyah atau sorfiyah atau kajian linguistik terhadap ayat ini. Kita akan buka screen terlebih dahulu. Al-bahthu al-lughawi anil ayah al-Qur'aniyah khasatan al-ayah as-sadisah wa thalathun min surat At-Taubah. Baik, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tuliskan sedikit-sedikit. Surat At-Taubah ayat 36 berbunyi, Inna iddatash syuhuri indallahi ithna asyara syahran. Nah, ya segini dulu ya. Baik Bapak Ibu semuanya, kita akan mulai kaji penggalan atau potongan ayat ini. Inna iddatash syuhuri indallahi ithna asyara syahran. Nah baik, inna ini apa? Huruf nasab. Nah, harfun nasbi. Harfun nasbi dari segi amilnya dia adalah harfun nasbi, dan dari segi fungsinya dia adalah harfut taukid. Dari segi amil, dari segi amalnya, fungsinya kepada i'rab dia merupakan huruf nasab yang menasobkan isim sesudahnya dan merofakkan khobar sesudahnya, yansibul isma wa yarfa'ul khobar. Nah, adapun dari segi maknanya, inna ini berfungsi sebagai harfut taukidi, huruf yang menguatkan untuk mengukuhkan, mengokohkan.
Nah, setelah inna pasti ada isim. Mana isim innanya? Iddatas syuhuri. Data syuhur. Nah, makanya kenapa di sini iddata fathah? Karena secara nahwu iddata ini adalah ismu inna, gitu ya. Ismu inna, isim inna. Ismu inna mansubun, ya kan? Mansubun wa alamatu nasbi fathatun dhahiratun fi akhirih. Iddatun, karena ada inna maka iddatan. Lalu karena mudhof maka iddata tidak boleh bertanwin. Ingat Bapak Ibu, mudhof itu tidak boleh bertanwin. Jadi kalau ditanya mengapa iddata tidak bertanwin, apa jawabannya? Karena mudhof. Oke ya, karena mudhof. Baik, itu secara nahwu. Sekarang secara sorof, iddatun ini kalau kita kembalikan ke fi'il madhi, fi'il wazan berapa atau rumpun berapa? Ada yang tahu tidak? 2. Wazan 2, benar. Wazan 2. Dari mana kita tahu bahwa ini adalah wazan 2? Tasydid. Adanya tasydid atau syiddah pada huruf yang kedua, ain dan lam fi'il. Apabila tak marbutoh dibuang, maka ada kata iddat, iddah, dan ini semua adalah adda. Adda ya'uddu, min ya dari kata adda, min adda ya'uddu. Tuh. Wazan rumpun 2. Adda ya'uddu rumpun 2, wazan 4. Seperti madda yamuddu, dhanna yadhunnu. Adda ya'uddu adadan iddatan. Ada fil madhinya, ya'uddu fil mudhari'nya, iddatan itu adalah ismul masdar, isim masdar. Ada juga isim masdarnya adadun. Adadun. Ya. Adadun boleh, iddatun boleh. Itu dua-duanya isim masdar. Inna iddatas syuhuri. Nah, asyuhuri ini isim tentu saja. Cirinya isim adalah adanya alif lam. Ada kata asyuhur. Nah, baik. Nah, asyuhur, kenapa harokatnya kasroh? Mudhafun ilaihi. Mudhafun ilaihi. Mudhafun ilaihi. Nah, mudhafun ilaihi itu majrurun. Mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarri kasratun dhahiratun fi akhirih. Baik. Asyuhur ini jama atau mufrad? Jama. Jama. Mal mufrad minhu, apa mufradnya? Syahrun. 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 Syahrun syahrani syuhurun. Hmm. Ya, min ini jama min syahrin. Tuh. Jam'un min syahrin. Jamak dari syahrun. Nah, syahrun syahrani jamaknya adalah syuhurun. Syuhurun. Boleh syuhurun, juga boleh yang lainnya, yakni ashhurun. Ada Ashhurun. dua. Ada dua ya jemaah. Ya, ashhurun. Syahrun 3 huruf kan, huruf-hurufnya. Nah, apabila ada isim yang terdiri dari 3 huruf, maka pattern jamaknya, pola jamaknya, wazan jamaknya itu ada beberapa. Af'ulun, fu'ulun, atau fi'alun. Atau af'alun. Nah, ini untuk syahrun itu yang populer, yang masyhur kita dengar itu adalah ashhurun atau syuhurun. Nah, berikutnya indallahi. Indallah, inda ini kenapa fathah? Bapak Ibu ingat tidak? Inda ini Zorof. apa? Zorof, Apa? zorof. Zorof, benar. Zorof makan. Indallah. Coba tebak. Ini di sini indallah ini maknanya dzaraf makan atau dzaraf zaman? Zorof makan. Ah, baik. Dzaraf makan. Mengapa disebut dengan dzaraf makan? Inda. Karena maknanya di sisi, Di sisi. Sisi. di sisi Allah atau menurut Allah. Kapan inda merupakan dzaraf zaman? Jika maknanya adalah ketika atau pada saat atau pada waktu. Jadi perhatikan indah itu maknanya apa? Itu akan berpengaruh pada statusnya. Apakah dia dzaraf makan ataukah dia dzaraf zaman.
Di sini indallahi maknanya adalah di sisi Allah atau menurut Allah. Sehingga indah di sini adalah dzarful makan. Dzarful makan keterangan tempat. Adverb of place ya. Dzarful makan mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Baik. Allahi, kenapa Allahi kasrah? Mudhafun ilaihi. Sesudah dzaraf, isim sesudah dzaraf itu selalu mudhafun ilaihi. Mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih itu diawali oleh dua. Mudhaf ilaih itu diawali oleh dua. Pertama diawali oleh mudhaf, yang kedua diawali oleh dzaraf. Jadi pasangan dari mudhaf ilaih itu ada kalanya adalah mudhaf, ada kalanya juga adalah dzarf atau dzaraf. Dzarafnya bisa dzarful makan, bisa dzarful zaman. Nah, sampai di sini. Inna iddatash syuhuri 'indallahi. Inna harfun nasbi wa harfut taukidi. Iddata ismu inna mansubun wa alamatu nasbi fathatun zahiratun fi akhirih. Indallahi dzarful makan mansubun wa alamatu nasbi fathatun zahiratun fi akhirih. Allahi mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Nah, sampai di sini sudah ada tidak khobar dari inna? Ya. Belum ada. Bukankah setelah inna selalu diikuti oleh dua hal, yakni isim dan khobar? Nah, sampai kata indallahi, khobar inna belum muncul, belum nampak. Lalu manakah khobar innanya? Nah, ingat, khobar inna itu adalah marfu'un. Marfu'. Nah, asyuhuri tidak mungkin menjadi khobar inna. Karena dia adalah mudhaf ilaih dari iddata yang merupakan isim inna. Indallah, indah juga tidak mungkin menjadi khobarnya inna. Lalu mana khobarnya inna? Ini. Ithna asyara syahran. Ya, lalu indah ini posisinya apa? Indallah. Ini keterangan tambahan. Keterangan tambahan ya, keterangan tambahan bagi iddatas syuhur. Sesungguhnya bilangan atau apa bahasa Singapurnya bilangan? Jumlah ya? Jumlah. Ya. Sama jumlah juga ya, boleh ya? Ya. Sesungguhnya bilangan bulan-bulan menurut Allah atau di sisi Allah adalah, nah adalah itulah khobarnya. Nah, itsna asyara syahran ini adalah bilangan mabni ya. Nah, itsna asyara ini adalah khobaru inna. Oh, khobar inna. Inna syahran. Gitu ya. Itsna asyara syahran. Itsna asyara ini adalah adadun. Adadun mabniun ya. Adadun mabniun. Adad yang mabni. Mengapa mabni? Ya, khusus untuk bilangan 11 sampai 19 itu harokat akhirnya selalu fathah. Asyaro, 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 asyaro. Tidak bisa menjadi asyari, asyari, asyari. Tapi itsna asyaro. Nah, itsna semula adalah itsnani. Lalu karena dirangkai kepada asyaro, ni-nya hilang. Jadi itsna asyara ini semacam mudhof dan mudhof ilaih. Itsna adalah mudhofnya, asyara adalah mudhof ilaihnya. Tetapi mudhof ilaih asyara ini mabni. Allahi itu lihat sebelumnya, Allahi kan mudhof ilaih. Mudhof ilaih selalu kasrah ya Bapak Ibu ya? Ya, kasrah. Mudhof ilaih selalu kasrah. Tetapi kita temukan khusus bilangan belasan, 11 sampai 19, yakni kata asyara. Asyara ini dirangkai dari kata itsna dan asyara, dua kata itu dua-duanya isim. Ini kata pertama itsna adalah mudhofnya, asyara adalah mudhof ilaih. Tetapi asyara adalah mudhof ilaih yang mabni. Mabni. Okay. Asyara adalah mudhofun ilaihi mabniun ala fathi. Oke. Nah, sedangkan itsna asyara semua adalah itsnani.
kata isna, sedangkan kata isna semula adalah isnani, lalu karena mudhof maka ni-nya dibuang sehingga menjadi isna asyara. Nah, asyara. Nah, kenapa tidak baca isnai? Karena dia rofa, marfu merupakan khobar dari inna. Khobar inna rofa. marfu gitu. Kalau misalnya nanti mansub nanti isnai, alifnya diganti ya. Ya, isna asyara. Nah, tentang isna asyara ini bilangan 11, 12 itu nanti insyaallah kita akan bahas pada uslub ketika membahas adad ma'dud sebentar lagi insyaallah. An qarib, ba'da qalil. Pas sebentar lagi dalam waktu yang dekat. Nah, terus syahron. Syahron. Nah, syahron ini bentuk mufrad dari kata syuhur ya. Tadi syuhur jamaknya, syahron adalah mufradnya. Semula adalah syahrun. Lalu pertanyaannya kenapa syahron? Nah, ini Masdar, saya sampaikan dulu, ini adalah Masdar. tamyiz. 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 Tamyiz Oke. ya. Oke. Tamyizun. Tamyizun mansubun. Tamyiz mansubun. Wa alamatu nasbi fathatun dhahiratun. Syahron adalah tamyiz mansub. Dan alamat nasabnya adalah fathah dhahirah yang nampak. Nah, tapi saya mau beri tahu Ibu ini cara ya atau tips ya. Apabila Bapak Ibu menemukan bilangan dari 11 sampai 99, maka sesuatu yang dibilang, sesuatu yang dihitung itu harus berbentuk mufrad dan fathatain atau yang disebut sebagai tamyiz. Baik. Bilangan itu dalam bahasa Arabnya apa? Adadun. Nah, lalu benda atau orang yang dihitung apa namanya? Ma'dudun. Begitu ya? Dudun. Nah, 11, 12, 13, 90, 99 itu adalah adad. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya 11 bulan. Nah, bulan itu adalah ma'dudnya. 20 sekolah. Mana ma'dudnya? Sekolah. 3 pena. Mana adad? 3. Mana ma'dud? Nah, begitu. Nah, ini saya tegaskan dulu. Sekarang perkenalan aja dulu ya. Bilangan atau apa? Nomor ya. Bilangan itu nomor ya. Iya, nomor. Bilangan, angka. Oh ya, Angka. Sama ya, angka. Angka. Dari 11 sampai 99, aturannya adalah ma'dudnya selalu mufrad dan mansubun fathatain atau yang disebut dengan tamyiz. Tamyiz itu adalah mufrad fathatain selalu. Makanya 12 bulan itu isna asyara syahron, bukan syuhuran. Kalau syuhur kan jamak. Nah, tamyiz itu biasanya atau selalu menggunakan mufrad dan fathatain. Coba kalau misalkan gini. 11 buku bahasa Arabnya apa? 11 buku. ada asyara. Ahada asyara kitaban. Bukan kutuban, bukan kitabun. 11 rumah. Ada asyara baitan. Ahada asyara baitan. 12 murid laki-laki. Isna. Isna asyara taliban. Waliban. Betul, begitu. Isna asyara taliban. Lalu misalnya satu lagi
19. 19 Bapak Ibu tahu tidak? 19 tis'ah. Tis'ah. 9 kan tis'ah ya? Asyara. Tis'ata asyara. Asyara. 19 Tis'ah. 19 pohon. Sajaron. Pohon. Tis'ata asyara sajaron. Pohon. Sajaratan ke sajarat? Sajaron. Mengapa sajaron? Karena tis'ata itu muzakkar. Kalau sajaron muzakkar juga. Sehingga bilangannya harus sama. Kalau sajarotan nanti 9-nya tidak tis'ata tapi tis'a. Nih, saya tuliskannya. Tadi kita juga tis'ah asyara. Nah, beda lagi. Tis'a asyrota. Oh iya. Sajarotan. Oke. Dia cross lah, kira cross ya. Ya. Tis'ata asyara itu muzakkar. Paham. Sajaron muzakkar muannas. Muannas. Sajaron muzakkar. Muzakkar. Sajarah. Sajaron. Yang ini. Zakar. Yang atas Muzakkar. Kalau muzakkar. sajarotan Muannas. Nah, apabila ma'dudnya muzakkar, maka adad juga harus muzakkar. Apabila ma'dudnya muannas, maka adad juga harus muannas. Nah, bilangan 19 itu mudzakarnya adalah tis'ata asyara. Tis'ata ada tamar butoh. Oke. Sedangkan muannasnya adalah tis'a. Tidak ada tamar butoh. Oh, terbalik. Terbalik. Paham. Terbalik. Opposite lah. Lalu belasnya asyara mudzakar. Kalau muannas asyrota ada tamar butoh. Makanya di sini tis'ata asyara sajaron. Kalau sajarotan tis'a asyrota sajarotan. Nah, ini insyaallah kita akan bahas panjang lebar nanti pada saat belajar uslub beberapa waktu yang akan datang. Tetapi ini perkenalan dulu. Apa tadi Bu ada nanya ya? Yes, kalau kalau di sini kita tengok dua-dua pokok, tapi cuma beza nombornya aja ada tak marbuta dan tanpa tak marbuta. Ada beza Ustaz kalau dari segi makna. Yang mana? Sajaron sama sajarotan? Di atas ni dua-dua 19 pokok. Yang bawah pun Ada maksud dia. Tis'ata asyara adad. Tis'a asyrota sama-sama adad. Tapi kenapa berbeda? Ya karena berbeda ma'dudnya. Kalau ma'dudnya muzakkar gunakan tis'ata asyara. Kalau ma'dudnya muannas gunakan tis'a asyrota. Oke, maaf. Sajaron muzakkar. Sajarotan muannas. Beza nak menunjukkan yang ada syajaratan yang khusus atau bagaimana? Iya, sajarotan untuk mana bermana pohon bermana khusus lah gitu. Ada mana pengkhususan. Ya kita di sini sajaron dan sajarotan kita sudah pernah bahas ya. Sajaron itu kan tidak ada tamar butoh, berarti mudzakkar. Sedangkan sajarotan ada tamar butoh, berarti muannas. Lalu apa perbedaan antara sajarun dengan sajarotun? Kita pernah sampaikan bahwa apabila menggunakan tamar butoh, maka itu maknanya pohon yang bermana lebih khusus, lebih spesifik. Misalnya pohon mangga, pohon durian, pohon alpukat, dan semacamnya. Dan dari segi bentuk kata, sajarotun itu muannas, begitu. Dan karena sajarotun muannas, maka adad untuk kata syajarotun juga harus menggunakan adad muannas. Nah, 19 adad muannasnya adalah tis'a asyrota. Gitu. 3 bahasa Arabnya apa Ibu, Bapak? Salah Salasatun. Nah, ini salah satu mudzakkar apa muannas? Muannas. Mudzakkar, kalau muannasnya? Salasatun. Salasun. Ini mudzakkar. Muannas. Ini muannas. Ini khas untuk nombor lah.
Kalau nombor berbeda aturannya. Ya, dia di 4 bahasa Arabnya 4 apa? Arba'atun. Itu muzakkar apa muannats? Arba'atun. Muzakkar. Muzakkar arba'atun. Oke, Kalau oke, muannasnya paham. macam mana? Arba'ah. Arba'un. Arba'un. Satu lagi, 5 bahasa Arabnya apa? Khamsatun. Khamsun muzakkar atau muannas? Khamsun Anas. Muzakkar. Nah, khamsun muannas, bagus. Kalau muzakkarnya macam mana? Khamsatun. Khamsatun. Dia terbalik. Khamsatun. Saya tanya, Ya, baik, siapa yang mau tanya tadi? Ibu Suhana ya? apa Ustaz? Khamsun. Bagaimana Ibu? Khamsun tuh bukan 50 ya Ustaz? Bukan. Kalau 50 ada wawu nun khamsuna. Tuh. Una, oke. Wawu nun ini bermakna puluhan. Ya, khamsuna. Khamsun 5, khamsuna 50. Oke. 4 berapa? 4 bahasa Arabnya? Arba'ah. Arba'atun. Arba'un. Arba'una. 3 bahasa Arabnya apa? 3. Arba'una. Salasun. Salasun. 30. Salasuna. Salasuna. 7 bahasa Arabnya apa? Arba'un. 70. Sab'una. Sab'una. Bagus. 9. Tis'atun. Tis'una. Jadi una di sini bermakna puluhan. Jamak Ustaz. Jamak. Jadi kelipatan 9 kelipatan 10, 90. 7 kelipatan 10, 70. Una. Ya, una. Fahim tu. Ustaz, afwan Ustaz, saya keliru sikit yang di sini. Yang Ustaz letak muzakkar muannas, kemudian salah satu di situ muzakkar, kemudian salasun dia muannas. Benar. Kalau dalam ilmu adat wal ma'dud, kalau nombornya dikatakan di sini muzakkar, kemudian ma'dudnya jadi muannas. Dia terbalik Ustaz. Ya. Maka dikatakan di situ muzakkar muannas. Boleh jelaskan ya? Baik. Biasanya ciri untuk muannas itu adalah tak marbutoh, benar tidak? Ya. No. Dan Biasanya. ciri untuk muzakkar adalah tidak ada tak marbutoh, betul? Betul. Nah, itu biasanya, teori umumnya. Normally, ya. Ya, normally benar. Secara normal begitu. Namun, khusus untuk nomor, khusus untuk bilangan, khusus untuk adat, berlaku sebaliknya. Khusus ya. Khusus. Oke. Jadi kalau bilangan muzakkar dari 3 sampai 10 ya. Kalau muzakkar menggunakan ta marbutoh. Kalau muannas tidak menggunakan ta marbutoh. Baik, ini saya hapus dulu. Bentar. Ini. Sebagai gambaran awal saja biar ini membuka pintu dulu ya, agar nanti sudah terbayang di dalam rumah seperti apa. Insyaallah. Nih Bapak Ibu. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau muzakkar itu wahidun. 2 isnani. Oke. 3 salah satun. 4 Daripada 3. arba'atun. 5 khamsatun. Ini muzakkar. Nah, sedangkan muannas kalau 1 wahidatun. Ada tamar butuhnya tidak? Ada. Nah, Ada. kalau 1 wahidatun muannas tamar butuh ada.
2 isnani mudzakkar. Kalau muannasnya isnatani. Ada tak juga. 1 dan 2 sesuai. Kalau mudzakkar ada tidak ada tamar butoh. Kalau muannas ada tamar butohnya. Kalau 1 dan 2. Nah, tetapi untuk 3 sampai 10 itu berbeda. Kalau 3 mudzakkar salah satun, muannasnya salasun. Dia ada Arbaatun mudzakkar muannasnya arbaun. Khamsatun mudzakkar muannasnya khamsun. Jadi dari 3 sampai 10 terbalik. Kalau 3 mudzakkar menggunakan tamar butoh, muannas tidak menggunakan tamar butoh. Ini 6, 7, 8, 9, 10. Mudzakkar, muannas misalnya sini ya. Oke. Nah, ini sitatun 6. 7 sab'atun. Ini mudzakkar ya. Iya. Samaniyatun. 9 tis'atun. Oh. 10 asyaratun. Asyaratun. Nah, sekarang coba lihat muannasnya apa? Sitatun muannasnya situn. situn. Tinggal buang saja tamar butohnya. Sab'atun Sabun. sab'un. Samaniyatun Aman. samaniun. Semula samaniun, cuma sulit mengucapkan sehingga samanun. Ianya dibuang. Samanun. Tis'atun Disun. tis'un. Tis'un. 10. Asyarun. Isrun. Mudzakarnya apa Isrun. 10? Isrun. Asyarun. Kan. Asyaratun mudzakarnya. Asyara. Nah, muannasnya perhatikan tamar butohnya hilang. Terus shin Asrun ya. menjadi sukun asrun. Asyrun. Kalau mudzakkar kan asya patah nih asya. Tuh. Kalau muannasnya tuh begitu. Asyaratun dan asrun. Nah, ini kata apa? Nomor dasar. Angka dasar, bilangan dasar 1 sampai 10. Kalau ini sudah dikuasai, nanti bilangan berikutnya akan mudah. Jadi bilangan 1 dan 2 kalau mudzakkar tidak menggunakan ta marbutoh atau huruf ta. Begitupun 2 tidak ada huruf ta-nya kalau mudzakkar. Sedangkan muannas 1 dan 2 ada unsur ta. Kalau 1 ada unsur ta marbutoh, kalau 2 ada unsur ta isnatani. Nah, sedangkan bilangan dari 3 sampai 10 sebaliknya mudzakkar ada ta marbutohnya, muannas tidak ada ta marbutohnya. Gitu. Nah, menentukan mudzakkar muannas itu dari sisi apa? Dari sisi ma'dudnya. Ma'dud. Nah, sekarang coba gini. Bahasa Indonesia aja dulu ya. Misalnya satu buku. Buku bahasa Arabnya apa? Kitabun. Nah, kitabun mudzakkar muannas. Muzakkar. Nah, nanti adanya gunakan Muannas. kitabun mudzakkar atau muannas? Oh, muzakkar. Kitabun mudzakkar. Maka adanya gunakan. Muzakkar. Jadi apa? Muannas, Wahidun atau wahidun? Oh, Wahidun. satu dua tak Kolamun. berubah. Kolamun, 2 pulpen, kolamani. Gunakan mana? Isnani atau isnatani? Nani. Isnani. 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 Sayaratun mobil, muannas atau mudzakkar? Muannas. Mobilnya ada 5. Khamsun. Qitarun. MRT ya. Apa kalau di Indonesia MRT itu Qitarun itu kalau di Indonesia kereta api. Kereta api. Ya, kereta api Qitarun. Mudzakkar muannas? Muzakkar. Gunakan. Nah, kalau 10 kereta gunakan yang mana? Asyaratun. 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 Kalau Qitarun mudzakkar.
Zakar. Zakar. Menentukan bilangan wahidun, wahidatun, isnani, isnatani, salasun itu lihat dulu makdudnya. Kalau makdudnya muzakkar, maka adanya muzakkar. Kalau makdudnya muannas, adanya juga muannas. Nah, tinggal kita ingat-ingat muzakkar untuk adat 1 sampai 10 apa saja. Muannas untuk bilangan 1 sampai 10 apa saja. Begitu. Nah, ini dasarnya dari sini. Wahidun, itnani, salasatun, arba'atun, khamsatun, sittatun, sab'atun, samaniyatun, tis'atun, asyaratun. Itu muzakkar muannas. Zakar. Muannasnya wahidatun, itnatani, salasun, arba'un, khamsun, sittun, sab'un, samanun, tis'un, asyrun. Tuh, begitu. Ya. Oke, Nah, ini dasarnya dari sini. mudah-mudahan. Ya, insya Allah. Insya Allah untuk yang ini, insya Allah kita akan bahas lagi lebih panjang, lebih mendetil, dan dengan praktek-praktek contohnya, insya Allah pada saat belajar usul yang hari Minggu malam pada waktu-waktu yang lain. Baik, saya sini dulu ya Bapak Ibu ya untuk adan madud ya. Ya, Bapak Ibu, kita sambung. cukup ya untuk yang ini? Ya. Baik. Ya, kita Ya, nanti Kita kita sambung sambung lagi lagi. untuk khusus bahasan. Hmm. Dan perlu diketahui, ini belajar pelajaran tentang adat ma'dud ini banyak orang yang apa namanya pening ya, keliru. banyak yang keliru, sehingga memerlukan beberapa session, beberapa pertemuan cukup panjang. Insya Allah ada rumusnya, ada patternnya. So, nanti kita akan sampaikan cara memahaminya dan menghafalnya. Oke, insyaAllah. Udah ya. Sampai di sini. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran. Nah, isna ini alifnya alif wasl atau alif qata? Gimana? Isna. Isna. Ya, alif isna ada alif kan sebelum sa. Ini alifnya wasl atau qata? Kotor. Wasl. Itulah sebabnya dibaca Wasal. indallahi 12 syahran. Alifnya nggak usah dibaca. Oh, wasal. Ya. Jadi nggak boleh tidak kita baca indallahi isna, tak boleh begitu, tapi langsung diwasol kepada sa. Indallahi isna asyara syahran. Ya, Hamzah wasal. Naam. Nah, hamzatul wasli. Baik, kita lanjutkan. Fi kitabillahi. Maaf Ustaz ni. Ya, Ibu Sana baik, gimana Ibu? Maaf Ustaz. Tadi Ustaz kata isna tu alif alif qati atau alif wasal kan? Nah, Beza dengan hamzah wasal dengan hamzah qati. Apa beza alif tu dengan hamzah? baik. Alif dan hamzah itu terkadang dimaknai sama, terkadang dimaknai berbeda. Apabila ibu mendengar istilah hamzatul wasli atau hamzatul wasl ya, itu dalam konteks ini adalah makna yang sama dengan alif wasl, aliful wasl. Ketika kita mendengar kata hamzatul qat'i, itu adalah maksud yang sama dengan aliful qat'i. Jadi kalau kita menyebutkan hamzah wasal, itu maksudnya adalah alif wasal. Kalau kita menyebut hamzah qata atau hamzatul qat'i, itu maksudnya adalah alif qata. Nah, terkadang hamzah dan alif disamakan penggunaannya. Nah, tetapi nanti ada kalanya antara hamzah dan alif dibedakan. Alif adalah alif, hamzah adalah hamzah. Alif dalam ilmu shorof ini disebut dengan huruf illat. Betul tidak? Ya. Huruf illat ada berapa? Tiga. Apa saja itu? Alif, waw, ya. Ya. Nah, sedangkan hamzah bukan huruf illat. Ya. Alif dan hamzah itu berbeda. Nah, dalam ilmu shorof itu alif dan hamzah dibedakan. Dan dalam
imla, ilmu tentang cara penulisan huruf-huruf Arab, juga alif dan hamzah dibedakan. Mhm. Kalau alif itu adalah huruf yang vertikal ya, yang menaik ke atas dan berfungsi memanjangkan fathah sebelumnya. Nah, jadi mad, huruf mad. Jadi mad. Kalau dalam ilmu tajwid ini alif ini huruf mad tabi'i kan ya, memanjangkan fathah. Maksud Ya. Nah, sedangkan hamzah itu adalah begini. Nah, terus yang berikutnya, hamzah dan alif itu berbedanya adalah hamzah itu berbunyi. Bisa u, bisa a, bisa i. Ada suaranya, ada harokatnya. Sedangkan alif itu tidak berbunyi. Dan karena dia berfungsi sebagai pemanjang fathah sebelumnya, maka alif ini sama dengan sukun. Ya. Sama dengan bau sukun, memanjangkan doma sebelumnya kan? Tuh, Nah, ya sukun Oh. memanjangkan kasur sebelumnya. Jadi alif ini Oke. sama dengan sukun, memanjangkan fathah sebelumnya. nah, Apabila u, a, i itu berbunyi harokatnya, ada harokatnya, maka itu sesungguhnya hamzah, bukan alif. Gitu. Nah, sehingga terkadang kita orang-orang menyebut hamzah dan alif itu dipandang sama, maksudnya itu juga. Terkadang ketika kita menyebut hamzah dan alif itu dibedakan. Sehingga kadang-kadang kita pun perlu memahami ini dalam konteks apa alif disebutkan. Nah, ketika kita tadi bilang alif isna asyara ini alifnya alif wasol atau alif koto, itu sama dengan pertanyaan ini hamzah koto atau hamzah wasol. Nah, tapi dari segi penulisan isna ini sesungguhnya bukan hamzatul koto kan, bukan hamzah. Karena tidak ada hamzahnya kan. Ya. Berarti kalau tidak ada hamzahnya ini alif. Coba. Al-Komaru. Semula apa nih? Komarun kan? Kemarin. Berarti diawali oleh apa? Alif lam. Alif lam. Ini alif lam atau hamzah lam? Alif Alif ini. Alif lam wasol atau alif koto? qati. Alif wasol. Apabila ada huruf kan tadi baca, bukan wa al-Komaru tapi wal Komaru. Jadi al-Komaru ini adalah alifnya alif wasol. Nah, ciri yang paling jelas ini adalah alif wasol tidak ada hamzahnya. Sehingga kalau ada alif tidak ada hamzahnya itu semuanya alif namanya. Tapi kalau ada alif ada hamzahnya Sebuah hamzah. berarti hamzah. Dan kalau ada alif ada hamzahnya maka itu berarti koto. Koto. oke. Kalau hamzah pasti koto sebenarnya. Mhm. Cuma Oke. kadang-kadang karena hamzah kadang-kadang hamzah itu dianggap sama dengan alif, maka ada penyebutan hamzah wasol, hamzah koto. Sesungguhnya hamzah wasol itu sebenarnya tidak ada sebetulnya. Karena yang namanya hamzah itu ada bunyinya, sedangkan alif tidak ada harokatnya. Hmm. Alif Bisa- pada harf. Bagaimana Ibu? Bisa Alhamdulillah. cukup dipahami ya ini maksudnya? Insyaallah, Pak. Kotok ini maknanya apa Ustaz? Kotok maknanya apa? Bagaimana Ibu? Kotok maknanya apa? Koto itu memotong, memotong. Potong, potong. Memenggal, memotong. Koto'ah lah, koto'ah. Kotoa memotong, Ibu. Hmm. Tuh, Mahfum. kotoa. Ya. Kalau wasola menyambung. Ya. Maksudnya apa? Wasol. Kotoa memotong, kalau wasola menyambung. Begini contohnya ya, misalnya gini. Baik, saya hapus dulu yang ini. Kenapa ada istilah wasol? Kenapa ada istilah koto? Secara operasional, secara teknis sebenarnya ini membantu kita untuk membaca Al-Quran juga. Kalau kita paham bahwa sebuah huruf ini koto atau wasol, itu kita nanti akan mudah membaca harokat dari huruf tersebut. Nah, kalau kita belum paham, itu nanti bisa salah baca. Nah, begini Bapak Ibu. Misalnya kata gini ya.
Misalnya tadi asyamsu. Coba kita cek ya. Asyamsu di sini semula kata syamsun, betul tidak? Ya. Lalu diawali alif lam, maka menjadi asyamsu. Samsu. Oke ya, asyamsu ya. Ketika sebelum alif ini tidak ada huruf apapun, maka a dibaca asyamsu, betul tidak? Ya. Al-lailu, assalamu, Buka lagi. dan seterusnya. Asyamsu, al-lailu, assalamu. Samsun, lailun, salamun. Ketika diawali alif lam, maka menjadi asyamsu, al-lailu, assalamu. A-nya dibaca fathah atau dibaca berharokat. Namun, apabila sebelum alif ini ada huruf lain, apapun hurufnya, maka alif ini tidak boleh dibaca. Contoh, ada huruf wawu misalnya ya. Nah, coba dibaca. Asyamsu diawali wa, maka bacanya menjadi macam mana? Wasyamsu atau wa al-syamsu? Wasyamsu. Alifnya dibaca tidak? Tidak. Alifnya tidak boleh dibaca. Mengapa? Karena alif ini berfungsi menyambungkan harokat sebelumnya dengan dengan huruf setelahnya. Apa huruf setelahnya? Lam. Wal. Dan karena ini idgham samsiyah maka langsung ke shin menjadi wasyamsi. Wasyamsi wa duhaha wal laili. Lam samsiyah. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nari idza jallaha wal laili idza yaghshaha. Nah, itu wawunya langsung huruf wawunya, harokat wawunya dibaca langsung ke huruf sesudah alif. Nah, sehingga alif ini tidak berfungsi memotong, tetapi menyambungkan. Menyambungkan harokat sebelum alif dengan harokat setelah alif. Tuh, menyambungkan. Jadi alif ini ada, tetapi tidak boleh dibaca harokatnya. Karena alif tidak dibaca, maka alif ini berfungsi sebagai penyambung saja antara huruf sebelum alif dan selepas alif. Alifnya tak boleh dibaca. Ini alif wasol atau hamzatul wasol. Nah, sekarang lihat kata yang lain. Misalnya ini. Asma'u wa aro. Asma'u, perhatikan di sini ada alif, di atasnya ada hamzah ya. Asma'u ini fi'il apa? Mudhari'. Mudhari'. Nah, di situ ada a. Ingat atayana, nataya itu. Ingat ya. Nah, kalau fi'il mudhari' diawali a, itu alifnya kan hamzahnya bermakna ana. Nah, a di situ alifnya harus dibaca berharokat. Dan biasanya selalu diberi hamzah. Kenapa hamzah? Karena alifnya ini harus dibaca harokatnya. Oke. Wow. Inilah yang disebut dengan hamzatul qat'i, hamzah qat'o atau alif qat'o. Dan penggunaannya ketika kata asma'u diawali oleh huruf yang lain, apapun hurufnya, maka huruf hamzahnya harus dibaca. Yes. Tidak boleh wasma'u, tapi harus wa asma'u. Asma'u. Wa aro, tidak boleh waro. Itu aro juga hanya hamzah. Berarti hamzatul qat'i atau alif qat'a. Aliful qat'i. Gitu. Nah, asma'u dan aro ini alifnya ada hamzah dan alif ini harus dibaca sehingga huruf sebelum dan sesudahnya dikotok oleh hamzah ini. Huruf sebelumnya tidak boleh disambung ke huruf sesudahnya, selepasnya. Tetapi harus dipotong, dipenggal pada huruf alif, pada huruf hamzah. Sehingga menjadi wa asma'u wa aro. Tidak boleh kita ucap wasma'u wa ro. Tak boleh begitu. Begitu Ibu Sana.
Syukran Ustaz. Cukup ya Ibu ya? Bisa dimengerti nih? Cukup Ustaz. Jadi Ustaz, maaf Ustaz, saya nak tadi kalau dia boleh jadi alif tu boleh jadi wasma kan Ustaz, jadi boleh jadi alif wasal juga kan? nah beda lagi. Ada wa asma'u. Dari kata asma'u kan, ada lagi isma. Isma fil apa? Al-amar. Amar. Amar. Nah, kalau fil amar ini ada alifnya. Ini alifnya tak boleh diberi hamzah. Mengapa? Karena alif wasol. Ini jadi wasma. Ya, wasma. Karena isma ini alifnya alif wasol, maka ketika diawali oleh huruf yang lain sebelum alif ini, Tak bunyi. ya, maka alifnya tak boleh dibaca wa isma, tapi Oke. wasma. Wasma. Kenapa tidak boleh dibaca? Karena alifnya alif Wasal. wasol. Wasal. Oke. Apa wasol itu? Menyambungkan harokat Menyambung. sebelum alif itu dan harokat sesudah alif itu. Oke. Sedangkan koto, hamzatul qotni atau alif koto adalah alif yang memotong, memenggal harokat huruf sebelumnya alif dengan harokat huruf selepas alif. Dipenggal artinya hamzanya harus dibaca wa asma'u wa aro. Nah, bedakan wa asma'u dan wa wasma. Kalau asma'u aku mendengar. Kalau wasma artinya dengarlah. Dengar. Beda, Fi'il amar. beda fiilnya, beda sigotnya. Asma'u fil mudhari, isma fil amar. Dan alif yang ada pada fil amar itu, alif fil amar yang mujarrad, fataha yaftau iftah, jalasa yajlisu ijlis, dhahaba yadhhabu idhab, dakhala yadkhulu udkhul. Itu ada alif semua kan di situ fil amarnya. Nah, itu semuanya fil amar itu di situ adalah alifnya alif Wasal. alif wasal. Oke. Gitu. Maka kalau kita sudah tahu ilmu shorof, mana alif yang ada hamzahnya dan alif yang tidak ada hamzahnya, itu sudah nanti kita akan terbantu pada saat membaca Al-Quran menentukan ini alifnya wasol atau kotor. Oke. Begitu Ibu. Ada lagi mau tanya? Oke Pak. Jadi masa menulisnya si wa isma itu di bawah alifnya tak ditulis hamzahnya kan? Tak boleh ada hamzah. Wasma tidak boleh ada hamzah. Oke. Clear. Oke, mafhum. Nah, Syukran. baik. Karena tidak ada hamzah berarti apa nih? Wasol atau kotor? Wasal. Wasal. Yang isma wasal lah, Oh. wasal. Wasol. Sedangkan wasma'u ini Hamzah kata. hamzah kotor. Dia ada Dan orangnya, sebenarnya ada Bapak orang. Ibu, meskipun Bapak Ibu lihat dalam mushaf yang kita punya, asma'u itu fi'il mudhari dalam Al-Quran itu seringkali tidak ada hamzahnya. Tetapi kalau kita belajar ilmu imla, cara penulisan bahasa Arab atau huruf-huruf Arab, itu kalau hamzatul qot'i atau alif koto sesungguhnya harus diberi hamzah. Oke. Dalam ilmu penulisan huruf-huruf Arab, aksara-aksara Arab, kalau hamzatul qot'i atau alif koto itu sesungguhnya seharusnya menggunakan hamzah. Oke. Seharusnya. Seperti ini nih, inna, perhatikan inna ya. Nah, Inna, ini ada inna, ada i, ada alif berharakat kasroh. Coba Bapak Ibu lihat, inna ini alifnya wasol atau koto? Wasal. Wasol atau koto? Ada hamzah. dan dia huruf what do you call it? Coba, inna. Dia Maaf. huruf taukid. Saya hapus dulu hamzahnya ya, saya mau ngecek. Nah, begini. Ini alif pada inna ini alifnya wasol atau koto? Tebak. Koto. Mengapa? Karena apabila diawali huruf sebelumnya, misalnya wa, misalnya ya, Wa'in. bacanya wa ini atau wanna? Inna. Alifnya
Alif. dibaca harokatnya. Berarti harus dipenggal huruf wawu dari huruf nun. Ya. Jadi kata Dipotong. Tak boleh baca wanna, tapi wa inna. Tetapi coba lihat dalam Al-Quran. Inna iddatas syuhuri, di situ ada hamzah tidak inna? tidak ada. Tidak ada. Nah, ini penulisan dalam mushaf. Namun dalam ilmu penulisan imla, cara penulisan huruf-huruf Arab, sesungguhnya kalau alif koto itu harus dituliskan hamzah sebetulnya. Makanya di sini saya di screen ini saya tulis ada hamzah ya. Ini penulisan menurut imla, bukan menurut yang ada dalam mushaf. Oke. Imla begitu. Paham. Paham ya? Paham tuh. Tuh. Baik, sudah. Terus ini sudah dulu ya? Sudah Ya, Pak? Ustaz. Ya. Insyaallah. Kita lanjutkan. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Kitabillahi. Nah, fi kitabillahi. Fi kitabillahi. Ya. Terus apa lagi? Yauma khalaqa Khalaqas khalaqas samawati Wal arda. wal arda. Nah, sampai sini dulu wal arda. Nah, baik. Fi kitabillahi, fi huruf apa? Jar. Jar. Kitabi majrur, betul? Ya. Nah, Wahwa kenapa mudhaf. kitabi tidak bertanwin? Mudhaf. Mudhaf kemana? Allahi. Allah apa? Mudhaf ilaih, betul kan? Ilaihi. Berarti Ilaih. kitabi mudhaf ya, majrur mudhaf ya. Mudhaf, kitabi majrur mudhaf, Allahi mudhaf ilaih. Ya. Baik. Nah, dalam kitab tafsir Fathul Qadir karangan Asy-Syaukani itu dijelaskan bahwa fi kitabillah ini memang fi huruf jar, kitabi adalah majrur, merupakan mudhaf dan Allah mudhaf ilaih. Tetapi dari segi struktur kalimat, ketika fi kitabillah ini dirangkai dengan ayat sebelumnya, dengan kata sebelumnya ifna asyara syahron. Nah, fi kitabillah ini merupakan kedudukannya adalah naat atau sifat. Sifat dari ifna asyara syahron. Coba Bapak Ibu lihat, syahron ini nakiro atau ma'rifat? Nakira. Nakiro kan? Tidak ada alif lam, betul tidak? Ya. Apabila ada jumlah, ada kalimat atau syibhul jumlah datang selepas nakiro, maka jumlah tersebut atau syibhul jumlah tersebut kedudukannya adalah sifat atau naat dari nakiro sebelumnya. Fi kitabillahi adalah syibhul jumlah, terbuat dari jar majrur. Syibhul jumlah itu kan setiap rangkaian kata terbuat dari jar majrur atau dzaraf mudhaf ilaih kan? Ya. Nah, apabila ada apabila ada jumlah atau syibhul jumlah selepas isim nakiro, maka syibhul jumlah tersebut atau jumlah tersebut kedudukannya adalah naat atau sifat bagi isim nakiro sebelumnya. Syahron adalah nakiro, fi kitabillahi adalah syibhul jumlah selepas nakiro. Makanya fi kitabillahi i'rabnya adalah sifat atau naat bagi syahron. Syahran. Gitu. Sifatun atau na'tun ya, begitu. Oke. Terus ini paham ya? Paham. Ustaz, mana Sesungguhnya. syahrannya Ustaz? Bagaimana Bu? Ayat kedua Ustaz, fi kitabillahi, di mana yang syahrannya Ustaz? Yauma? Belum selesai, baik. Baru fi kitabillahi ya. Nah, yauma, lalu yauma. Yauma ini harokatnya apa di sini?
Masuk. Fathah. Fathah. Ya. Sama dengan qabla, sama dengan ba'da, sama dengan inda. Is it zarf Yauma zaman? di sini artinya adalah pada hari. Zaraf. Nah, ini berarti dzaraf ya. Zaraf zaman. Dzaraf zaman. Tuh. Okay. Dzarful zaman. Pada hari. Semula yaumun isim biasa, lalu difatahkan, dijadikan dzaraf, maka menjadi yauma. Okay. Bagaimana ba'da, asalnya ba'du lalu menjadi ba'da, qablu menjadi qabla. Gitu. Nah, ini pun yaumun menjadi yauma. Berarti menjadi dzaraf zaman, pada hari. Masih ingat tidak Bu di atas? Indallahi kan indah ini kan dzaraf ya. Ya. No. Lepas dzaraf itu ada apa sesudahnya? Mudhof ilaih, betul tidak? Mudhaf ilaih. Indallahi, Allah mudhof ilaih kan? Ya. Ya, Mudhof mudhaf ilaih itu ilaih. terbuat dari isim atau dari fi'il? Same. Mudhof ilaih itu terbuat dari isim. Sim. Sekarang lihat, yauma khalaqa, setelah yauma ada kata khalaqa. Khalaqa ini fi'il atau isim? L. PL. Fi'il. Lalu bagaimana kita menjelaskan? Yauma adalah dzaraf. Setelah dzaraf berarti ada mudhof ilaih. Namun sesudah yauma pada ayat ini adalah khalaqa, dan khalaqa adalah fi'il madhi, betul tidak? Ya. Ya. Nah, fi'lun madhin. Bagaimana kita menjelaskan ini? Yauma ini maaf, khalaqa ini adalah fi'lun madhin. Baik. Nah, pertama perhatikan, atau saya perlu jelaskan kepada Bapak Ibu semua. Seringkali kita menemukan kata yauma, selepasnya itu adalah fi'il. Yauma khalaqas samawati wal arda. Yauma yatanazzalu. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Surat Al-Qari'ah, betul tidak? Al-Qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Qari'ah. Terus yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Kita perhatikan, yauma yakunu. Tuh. Ada yauma yakunu. Yauma kan dzaraf ya? No. Yakunu fi'il. Fi'il apa ini yakunu? Mudhari. Mudhari. Nah, tadi kita jelaskan, bukankah setelah dzaraf harusnya isim? Karena setelah dzaraf adalah mudhof ilaih. Betul tidak? Betul. Ya, baik. Lantas mengapa kita banyak temukan setelah kata yauma itu langsung kepada fi'il, baik fi'il madhi maupun fi'il mudhari. Nah, baik. Kata yauma ini setiap ada dzaraf berarti kan ada mudhof ilaihnya. Nah, mana mudhof ilaih dari kata yauma? Khalaqa itu kan fi'il, sehingga khalaqa tidak bisa menjadi dzaraf. Mohon maaf. Khalaqa tidak bisa menjadi mudhof ilaih dari yauma. Mengapa? Karena khalaqa adalah fi'il madhi, fi'il. Lalu mana mudhof ilaih dari yauma? Nah, mudhof ilaih dari yauma adalah yauma ma. Tuh. Yauma ma. Pada hari apa? Yauma mudhof dzaraf, ma-nya mudhof ilaih, ma-nya menjadi, ma-nya kan isim, berarti ismul mausul. Pada hari apa? Atau pada hari yang gitu. Nah, jadi yauma adalah dzarafnya, ma adalah mudhof ilaihnya. Tapi kemudian khusus untuk yauma, ma-nya dibuang. Beda dengan inda. Kan indama. Ketika bahasa Arabnya kan indama ya. Indama. Ketika saya datang. Indama jitu. Nah, indama jitu. Ketika saya datang. Atau indama ta'alamtu. Ketika saya belajar. Terus setelah inda ada ma. Nah, indama maknanya adalah ketika. When. Ketika saya datang, ketika saya belajar. Nah, untuk kata indama, maknya tak boleh dibuang. Tidak boleh kita bilang indaji itu, tak boleh. Maknya harus tetap ada. Indama, begitupun kata hinama.
begitu. Lama, apalagi waktama begitu. Nah, Baik. indama hanya harus dimunculkan. Baik nama? Bainama juga sama, bainama. Nah, inda adalah dzaraf, ma adalah mudhaf ilaih. Nah, apabila kita menggunakan indama lalu diikuti oleh fiil, maka ma-nya setelah inda harus ada indama, hinama, waktama, lama. Tetapi khusus untuk yauma, ma-nya dibuang. Jadi kita tidak mengatakan yaumama khalaqas samawati wal ardo, tetapi yauma langsung khalaqas samawati wal ardo. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Jadi kesimpulannya, apabila kita menemukan kata yauma sebagai dzaraf lalu disambung dengan fiil, baik fiil madhi maupun fiil mudhari', maka yauma itu adalah dzaraf dan mudhaf ilaihnya merupakan dan mudhaf ilaihnya adalah berupa ma, namun ma-nya dibuang. Semula adalah yaumama. Gitu. Jadi yauma ini asalnya adalah yaumama, begitu Bapak Ibu. Jadi Dihazafkan. kalau begitu yauma dzaraf, mana mudhaf ilaihnya? Bisa terjawab tidak? Ma tadilah ma tu. Ma tadi, ma mausul. Ismul mausul. Ismul mausul. Oke, mafhum. Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya? Insyaallah Pak. Jadi kita Insyaallah. logis, tetap rasional penjelasan teori nahwunya. Setiap dzaraf selalu diikuti oleh isim yang menjadi mudhaf ilaih. Lalu penjelasan tentang yauma, mengapa yauma khalaqa setelah yauma tidak ada isim, karena yauma ini semula adalah yauma Mudhafnya dihazaf. Dibuang. dibuang, mahdzuf, maknya dibuang. Oke. Paham ya Bapak Ibu ya? Mafhum. Cuma untuk Alhamdulillah. perkataan yauma saja ya Ustaz ya. Yauma saja. Ya, seingat saya khusus kata yauma. Zaraf zaman yauma sahaja. Ya. Kalau gitu kalau yauma lepas tu fiil mesti ada ma-nya sebelahnya Ustaz eh. Betul Ibu. Ibu Ya. Suhana. Paham ya Bapak Ibu ya? Kalau Kalau Baik. yaumal qiyamah ada lain. Yaumal qiyamah tu macam mana Ustaz? Itu isim. Coba kita lihat yaumal qiyamah. Tadi Ibu Ibu Misalma ya. Yaumal qiyamati. Coba tebak. Yaumal qiyamati, yauma kan dzaraf juga sini ya. 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 Ini al-qiyamati apa? Isim atau fi'il? Sim. Isim. Berarti al-qiyamati apa kedudukannya? Mudhaf Ilaih. Mudhaf ilaih ini. Mudhaf ilaih. Ya. Berarti ini tidak ada ma yang dibuang, tidak ada ma mahdzuf. Betul tak? Ya. Oh dia dengan isim sajalah. Ya. Kalau Zaraf dan setelah isim. yauma kalau apabila selepas yauma ada isim, maka isim itulah mudhaf ilaihnya. Ya. Tapi apabila selepas yauma tidak ada isim, melainkan langsung fi'il, berarti setelah yauma itu ada ma Oh, yang dihazafkan. yang dihadzafkan, Oke. yang mahdzuf, yang dibuang. Isim mausul mahzuf. Oke. Ya, ismul mausul al mahdzuf yang dibuang. Isim mausul yang dibuang. Oke. Jelas ya Bapak Ibu ya? Ya, insyaAllah. apa Ustaz? Kalau kita i'rabkan yauma tu dia sebagai zaraf, kemudian kita katakan dia tetap mudhaf. Mudhaf ilaih dia mahzuf. Begitu. Ya, begitu. Wa mudhafun ilaihi ma mahdzufun gitu. Mudhaf ilaihnya adalah ma yang dibuang. Oke. Yauma takdiruhu yaumama gitu. Takdiruhu. Oke. Baik, Ustaz. Takdir itu apa ya? Perkiraannya. Perkiraan ya. Takdirkan. Ditakdirkan. Takdirkan, dikira-kira. Baik, alhamdulillah kita jumpai. Nah, seperti ini banyak yang belum tahu Ibu, mengapa yauma khalaqa tidak yauma khalqi begitu. Nah, ini jawabannya sekarang kita jumpai, alhamdulillah. Dihazaf. Ada hazaf. Ma mahdzuf ya. Mahzuf. Khalaqa fi'il madhi mabniun 'alal fathi. Khalaqa itu fi'il madhi, setiap fi'il madhi pasti ada fa'ilnya. Mana fa'ilnya? Maknanya domir mustatir takdiruhu huwa. Nah,
Fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu huwa kembali kemana? Rajiun ilallahi. Allah. Ya. Yauma, baik, khalaqa fi'il madhi, fa'ilnya adalah kembali ke huwa, maaf. Fa'ilnya adalah huwanya kembali kepada Allah. Allah. Lalu setelah khalaqa ada fi'il, setelah khalaqa ada fa'il, mana maf'ul bihnya? As-samawati. Karena khalaqa adalah fi'il yang muta'addi atau lazim. Tadi. Muta'addi, transitif, membutuhkan mangsa, objek. Maf'ul bih. Nah, ini adalah as-samawatu semula, as-samawatu. Lalu karena maf'ul bih, maka atu menjadi ati. Ati. Itu ingat teori tentang khobar laisa. Maf'ul bih juga sama. Mansub itu kalau jama' muannas salim, mansubnya adalah ati. Atu menjadi ati. Atun atin. Tu tak tuntan tani taini atun atin. Ingat ya itu ya? Kenapa tu Ustaz? Dia tak bisa tak kan Ustaz. Jadi kerana dia muannas jamak muannas salim dia jamak muannas salim tidak ada yang fathah. As-samawata tak ada. Jamak muannas salim hanya ada 2 harokat. Tun Apabila rafa putih. dan ti apabila nasab dan majrur. Nasab ti, majrur ti. Itu jamak muannas salim. Ya. Itu. As-samawati. Baik. Terus wal ardo. Wa huruf apa ini? Huruf ataf. Ya. As-samawati maf'ulun bihi ya. Maf'ulun bihi. Maf'ulun bih. Oke. Wa huwa harful atfi. Dia bernasab. Ya. Al-ardo ma'tufun ya. Nah, Mana ma'tuf alaihnya? Samawat. Samawati. Tuh. Ma'tufun. Wal ardo ma'tufun ala as-samawati. Wa ma'tuful mansubi mansubun. Dan ma'tuf kepada mansub adalah mansub juga. Makanya al-ardo. Kenapa tidak al-ardi? Ya karena al-ardo mah bukan jamak muannas salim. Kalau bukan jamak muannas salim, kalau fathah ya fathah. Ya. As-samawati kenapa tidak tak? Karena jamak muannas salim tidak mau menerima fathah. Begitu. Baik, sampai sini saya jelaskan dulu maknanya ya. Sesungguhnya sesungguhnya jumlah atau bilangan bulan-bulan menurut Allah adalah 12 bulan fi kitabillah yang terdapat dalam kitab Allah. Nah, makna kitab di sini para ulama juga ada tafsirnya. Kalau kita menemukan kata-kata kitab dalam Al-Qur'an, itu di sini ada penafsirannya. Kitab di sini adalah Al-Lauhul Mahfuz ya. Al-Lauhul Mahfuz. Lauh Mahfuz ya, papan yang terjaga. Maksudnya papan di situ bukan papan secara fisik, ini hanya simbol bahwa di sebuah di sebuah alam lah gitu, itu ada tempat yang terjaga, yang tersimpan ayat-ayat Allah begitu. Dan ada juga ulama yang menafsirkan kitab itu adalah ayat-ayat kauniyah. Bapak Ibu tahu ayat-ayat kauniyah ya? Apa kauniyah? Itu semesta. Ayatun kauniyatun, ayat-ayat semesta. Nah, semesta itu apa mencakupnya? Alam ini kita tinggal di bumi. Bumi ditemani oleh bulan. Di atas kita ada matahari. Nah, matahari, bulan itu kan bagian dari semesta ini. Nah, bulan, matahari, bumi, bintang-bintang itu termasuk ayat-ayat Allah yang bersifat kauniyah. Bukan ayat-ayat kauliyah, bukan ayat-ayat yang bersifat verbal, tetapi bersifat alam semesta. Nah, maka penjelasan
12 bulan fi kitabillah dalam kitab Allah. Yang pertama ada ulama memahami kitab di sini ada Al-Lauhul Mahfuz. Juga ada mengatakan maksudnya adalah dalam ayat-ayat semesta Allah. Berupa semesta raya ini, semesta jagat ini. Dari peredaran bulan kita menemukan ada 12 kali bulan mengalami purnama. Nah, karena bulan mengalami purnama dalam satu tahun, maka bulan-bulan ada 12 kalau bulan. Begitupun matahari, bumi mengitari matahari itu sebanyak selama satu tahun itu juga mengalami 12 putaran. Maka baik bulan menggunakan peredaran bulan kepada bumi maupun bumi mengitari atau mengelilingi matahari, itu dua-duanya sama-sama terdiri dari 12 bulan. Dan 12 bulan itu tercantum, termaktub, terdapat dalam ayat-ayat kauniyah Allah tersebut. Begitu. Itu ya Ibu ya, Bapak Ibu ya. Ini sedikit aja tafsir tentang kitab. Sedangkan kalau ayat-ayat kauliyah itu biasanya Allah menyebutnya Quran, Al-Quran. Al-Quranu ya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa lihat. Ada kalanya Allah tuh menyebut kata Al-Quran atau Al-Furqan atau Al-Zikr atau apalagi At-Tanzil. Nah, tapi juga ada menyebut kata ayat, ada juga menyebut kitab dalam Al-Quran itu. Itu tafsirnya ada banyak Bapak Ibu. Tafsir para ulama banyak itu. Nah, sebagai contohnya tadi kita sampaikan bahwa ketika disebut kata kitab, itu maknanya selain ada yang memahaminya adalah kitab yang tercatat, juga ada yang memahaminya sebagai ayat Allah yang bersifat semesta. Yang bersifat semesta. Sama juga dengan ayat, itu juga sebagian adalah makna-makna ayat semesta. Itu sebagian dari tafsir yang kita bisa baca dari para tafsiran para ulama. Sebagian para ulama. Baik, sampai sini dulu Bapak Ibu. Bisa dimengerti ya? InsyaAllah. Boleh di screen. Shoot. Screenshot. Sudah ya? Alhamdulillah. Sudah. Kita lanjutkan. Minha arba'atun hurum. Nah. Dzalika ad-dinul qayyim. Dzalika ad-dinu al-qayyimu. Nah, minha arba'atun hurum. Minha min huruf apa namanya? Harful jar. Jar wa majrur. Ha majrurun ya. Ha dhamirun muttasilun. Mabniyun ala sukuni fi mahalli jarrin majrurun. Nah, baik. Minha jar majrur di awal kalimat apa namanya, masih ingat tidak? Khabar muqaddam. Nah, khobar muqaddam. Makanya kenapa arba'atun bukan arba'atan, bukan arba'atin? Tahu tidak ini arba'atun mengapa? Tidak muakhir. Mubtada muakhir. Tuh, mudah sekarang mubtadaun muakhirun. Nah, coba tadi kita udah jelaskan, Bapak Ibu tebak. Arba'atun ini adat atau ma'dud? Adat. Adat. Ini adat untuk muzakkar atau adat untuk muannas? Zakat. Muzakkar, masih ingat. Adat untuk muzakkar. Arba'atun rofa, doma ya. Hurumun ini juga doma. Berarti arba'atun hurumun ini apa relasinya? Hubungan antara arba'atun dan hurum? Ramiz. Ya bukan. Na'at man'ut. 4 yang suci, 4 yang diharamkan. Hurumun ini adalah jama. Semula adalah hirmun. Hirmun, hirmani. Hurumun ya. Hirmun, hirmani, hurumun. 4 yang suci, 4 yang diharamkan.
Dihormati. Dihormati, benar. Dihormati. 4 bulan yang haram itu apa saja, Ibu? Arbaatun hurum itu. Dzulqa'dah, Zulhijjah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Rajab. Dzulhijjah. Terus yang Muharram ya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, satu lagi Rajab. 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 Arbaatun hurum. Yang 3 itu sardun berturut-turut. Yang 1 fardun. Salah satu sardun wal wahidu fardun. Tuh. Fardun. Salah satu fardun. Maaf. Salah satu sardun. Yang 3 bulan itu berturut-turut. Sardun itu berturut-turut. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Berturut-turut kan? Ya. Sedangkan Rajab berturut-turut tidak? Tidak. Coba setelah bulan Syawal apa? Setelah bulan Syawal. Zulhijjah. Dzulqa'dah. Tidak. Setelah bulan Dzulqa'dah, Zulhijjah. Dzulhijjah. Setelah bulan Dzulhijjah, Haram. Muharram. Itu berturut-turut ya. Ya. Itu sardun. Sardun. Sardun berturut-turut. Sedangkan Rajab kapan disebutnya? Muharram, Safar, Rabiul Awal. Rabiul Akhir. Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, Rajab. Jauh sekali. Dilewati oleh 6 atau 7 bulan. Nah, berarti yang Rajab itu terpisah, makanya fardun. Fardun artinya sendirian. Apa? Lonely ya. Salah satu sardun wal wahidu fardun. Nah, ini bahasa Arabnya. Ini saya dapatkan dari tafsir Fathul Qadir ya, Asy-Syaukani. Salah satu sardun wal wahidu fardun. Yang 3 berturut-turut dan yang satu saja disebutnya, fardun. Dah, baik, alhamdulillah ini nambah. Ini buat saya juga jadi ilmu. Ini ungkapan bagus nih. Salah satun fardun, wahidun fardun. Saya temukan kata sardun malam ini bersama ibu bapak semua. Zalika dinul qayyim, zalika ismul isyarah. Ismul isyarah mubtadaun ya tuh. Mubtadaun. Zalika. Mana khabarnya? Ad-dinul qayyimu. Khobar naat man'ut. Ad-dinu naat maaf. Ad-dinu man'ut. Al-qayyim naat. Apa cirinya? Sama-sama alif lam, sama-sama doma, sama-sama muzakkar. Begitu. Oh ya. Al-qayyimu na'tun ad-dinu man'utun. Dan kalimat ad-dinu qayyimu adalah khobar dari dzalika. Nah, masih ingat tidak, Bu? Apabila ada isim isyarah, lalu ada musyar ilaih, ada alif lam, maka musyar ilaih yang diawali alif lam itu adalah mubtada. Seharusnya kan begitu ya? Ya. Contoh gini, contoh. Zalika kitabun. Mana mubtada? Mana khabar? Khabar kitabun. Sekarang kalau saya bilang zalikal kitabu jadidun. Mana mubtada? Zalikal kitabu. Zalikal kitabu. Mana khabar? Jadidun. Nah, zalika ismi isyarah. Al-kitabu musyar ilaih. Kitabun juga musyar ilaih. Nah, saya sering sampaikan di awal-awal bahasan ketika membahas tentang uslub pada hari Minggu malam. Ini al-kitabu ini sesungguhnya adalah mubtada. Sama dengan zalika. Al-kitabu adalah badal bagi zalika. Zalika mubtada, makanya al-kitabu juga mubtada. Dan cirinya musyar ilaih sebagai mubtada adalah ketika musyar ilaih itu diikuti atau diawali oleh alif lam. Dzalikal kitabu adalah mubtadanya. Nah, sekarang kita lihat dzalikad dinul qayyimu.
Zalika ismu isyarah. Ad-dinu musyar ilaih, betul tidak? Ya. Ada Ya, alif lam tidak ad-dinu? ada. Ada. Seharusnya kalau kita menggunakan teori yang sudah kita sering sampaikan pada pembelajaran sebelumnya, ad-dinu ini harusnya ada mubtada. Karena merupakan badal bagi zalika. Cirinya ada alif lam. Ad-dinu ada alif lam. Tetapi tadi saya jelaskan baru saja, ad-dinul qayyimu bukan mubtada tetapi khobar. Berbeda dengan penjelasan saya sebelum-sebelum ini. Nah, kenapa bisa demikian? Perhatikan kata qayyim. Karena qayyim ini ada alif lam, sama dengan ad-dinu yang juga ada alif lam, berarti ad-dinu dan al-qayyumu ini adalah naat man'ut. Naat man'ut. Sementara dalam Al-Quran, kalimat dzalika dinul qayyimu ini selesai maknanya. Tidak ada lanjutan. Sudah sempurna kalimat ini. Nah, karena dzalika dinul qayyimu kalimat yang sudah sempurna, berarti dalam kalimat ini, dalam jumlah ini sudah ada mubtada, sudah ada khobar. Mubtadanya jelas adalah dzalika. Lalu mana khobarnya? Khobarnya adalah ad-dinul qayyimu merupakan marifat. Khobarnya berbentuk marifat. Tidak lazim. Biasanya khobar itu adalah nakirah. Betul tidak? Ya, Biasanya begitu. Ya. Tetapi ada kalanya khobar itu merupakan marifat. Dan bisa dicirikan apabila setelah kata itu tidak ada kalimat berikutnya, tidak ada kata berikutnya. Ad-dinul qayyimu adalah naat man'ut. Dan setelah kata al-qayyimu itu selesai kalimatnya, tidak ada lanjutannya. Karena setelah kata al-qayyimu tidak ada kata lanjutannya, berarti dzalika dinul qayyimu sudah selesai. Sudah sempurna kalimatnya. Dan sebuah kalimat itu sempurna apabila terdiri dari mubtada dan khobar. Jumlah ismiyah ya. Nah, Ya. karena mubtadanya adalah dzalika, berarti selainnya adalah khobar. Mana khobarnya? Ad-dinul qayyimu. Nah, berarti dalam konteks ini, dalam kaitan ini, khobar terbuat dari ma'rifat. Dan ini pengecualian dari pembahasan yang biasa kita sampaikan. Khobar selalu nakirah, tetapi ada kalanya khobar bisa berbentuk ma'rifat. Ketika memang dimaksudkan, khobarnya juga sudah tertentu. Itulah agama yang lurus. Kalau kita cakap, kalau kita bilang, kalau kita mengatakan zalika dinun qayyimun, dinun qayyimun khobar tapi nakirah, nakirah. maka artinya adalah itu adalah sebuah agama yang lurus. Itu adalah sebuah agama yang lurus. Tetapi kalau kita cakap, kalau kita bilang, kalau kita mengatakan zalika dinul qayyimu, ad-dinu al-qayyimu marifat, maka cara memahaminya adalah itulah agama yang lurus. Menggunakanlah karena sudah marifat. Itulah agama yang lurus tersebut. Bisa ditambahkan tersebut. Seperti itu. Jadi kesimpulannya, pada umumnya, normally, secara normal, khobar itu adalah selalu nakirah. Tapi jika khobar itu sudah tertentu, boleh menggunakan ma'rifat. Dan ketika khobarnya ma'rifat, maka naat untuknya juga harus ma'rifat. Begitu ya Bapak Ibu ya? Ya. Ya, Ini bahasan yang lebih tinggi lagi, bahasan yang lebih advance lagi. ya. Begitu, alhamdulillah, sudah. Ini boleh dilanjutkan sedikit lagi? Allah boleh. Next. Boleh. Boleh ya, sedikit lagi. Ini satu ayat sudah beda 1 jam lebih. Baik. Dzalika ad-dinul qayyimu fala tazlimu fihinna. Tuh. Fala tazlimu fihinna.
fala tazlimu fihinna. Anfusakum. Fihinna. Ya baik. Fala tazlimu fihinna. Fa istinaf ya. Ya, Istinaf. istinaf. Ya fa istinaf. Istinaf. Baik. La nahiyah. Yang melarang, nahiyah. Tazlimu berarti la tazlimu fi'il nahiyah, fi'lun nahi. Fi'lun nahi, La tazlimu. baik. Domirnya antum. Berarti fa'ilnya adalah domir antum. Ya. Oke. Zalama yazlimu izlim la tazlim. Zalama madinya. Zalama yazlim izlim la tazlim. Fa'ilnya adalah domir antum. Domir baris, domir antum ya. Tazlimu. Fihinna fi huruf jar. Hinna adalah majrur. Semula bacanya hunna. Lalu karena diawali oleh huruf jar yang diikuti oleh ya sukun, fi ya sukun, maka hunna menjadi hinna. Mafhum. Ya. Tidak bisa menjadi fi hunna. Alaihi tidak boleh baca alaihu karena ala ya-nya sukun sebelum hi-nya. Jadi alaihi. Anfusakum. Nah, anfusa kenapa fathah? Ini adalah maf'ul bih. Ya. Maf'ul bih. Naam. Maf'ul bih dari tazlimu. Janganlah kalian menzalimi diri kalian pada bulan tersebut. Nah, dalam tafsir yang tadi saya baca, contohnya dalam tafsir Fathul Qadir ini, maksudnya janganlah kalian berbuat sewenang-wenang, berbuat zalim kepada diri kalian pada bulan-bulan yang 4 tersebut, bulan-bulan haram itu, maksudnya adalah jangan membunuh atau jangan berbuat dosa pada bulan tersebut. Dan berbuat dosa di sini maksudnya adalah konteksnya konteks perang, membunuh. Ini bukan menzalimi secara umum, tetapi maksudnya adalah perang. Tidak boleh kalian membunuh diri-diri kalian, baik dengan serangan orang lain karena perang kan, maupun yang lainnya pada bulan yang 4 ini. Maksudnya adalah konteks perang. Nah, tapi juga ada tafsirnya. Yang tidak boleh perang itu di sini maksudnya adalah bukan hanya bulan yang 4 saja, tapi dalam 12 bulan itu. Hina ini kan jama ya. Hina kemana? Nah, hina ini kembalinya ke 4 bulan, arbatun huruf. Atau ada yang dalam Fathul Qadir itu, dalam tafsir itu juga disebutkan, ada ulama yang mengatakan dalam 12 bulan yang di atas itu. Isna asyara. Isna asyara. Oke. Tapi ada keterangan tambahan dari mufassir ini bahwa yang lebih sahih adalah penafsiran yang 4 bulan. Jadi yang tidak boleh perang itu adalah pada 4 bulan yang haram ini. Baik. Waqatilul musyrikina. Waqatilul musyrikina. Kafatan. Baik. Wa huruf atop ya Bapak Ibu ya. Ya. Atop. Qatilu fi'il Amar. nah, primadinya apa? Qatala. Qatala. Yuqatilu. Qatil la tuqatil. Qatil, qatila, qatilu. Domirnya antum ya. Ya. Ini fi'lu amrin, fi'lu amrin. Domirnya antum, berarti fa'ilnya adalah antum. Ini mazid dari kata qatala, lalu mazidnya adalah qatala. Tambahan alif setelah fa'il. Al-musyrikina, semula al-musyrikuna. Mengapa al-musyrikina? Karena maf'ul bih, betul? Maf'ul bih. Mansubun, oke, mansubun. Nah, wa alamatun nasbi ya. Masuk ya. Ya ul jam'i, ya jama' ya. Semula musyrikuna lalu menjadi musyrikina. Kafatan. Nah, ketemu lagi kafatan. Apa kafatan artinya? Seluruhnya. Nah, sebagai hal. Halun mansubun. Bagus. Hal ini artinya sama dengan apa? Ada kafatan, ada apa lagi kemarin kita bahas?
jami'an. Jami'an. Ya, jami'an. Ingat ya, jami'an dan kafatan maknanya sama. Sama. Dan bunuhlah orang-orang musyrik itu semuanya. Nah, ini pun konteksnya adalah perang. Dalam perang yang memang di situ ada ada saling saling menyerang gitu. Jadi tidak sembarang. Memahami ayat ini tidak boleh dilepaskan dari konteksnya. Sebagaimana kalimat la tazlimu fihi anfusakum pun ini konteksnya adalah konteks perang. Gitu. Sehingga tidak dipahami secara letterlek. Wa qatilu musyrikin kafatan. Sudah. Baik. Kita hapuskan dulu atau mau screenshot dulu boleh sebentar. Sahibul hal dulu, Ustaz. Oh, baik. Kafatan kan hal. Mana sahibul halnya? Oh, jamaah. Musyrikina. Maf'ul bi yang jadi sahibul halnya. Bunuhlah orang musyrik itu semuanya. Maksudnya yang berperang ya, yang berperang ini maksudnya. Yang berperang. Oke, sahibul halnya adalah musyrikin. Jadi yang musyrikin adalah sahibul hal. Tuh, baik. Sahibul hal. Ya, silakan apabila mau screenshot. Ustaz, afwan Ustaz. Ya. Kadang-kadang saya terkeliru tentang sahibul hal ni. Di sini saya tadi terkeliru tentang qatilu jamaah di situ sama musyrikin untuk balikkan kepada sahibul hal tadi. Bagaimana Ibu? Sahibul hal tadi awalnya saya ingat pada qatalu jamaah di situ. Ya. Ya, Ustaz kata balik pada miskin ya. Macam mana? Itu terkeliru. Baik. Kalau ada hal itu memang sahibul halnya bisa kemungkinan kembali kepada fa'il atau kepada maf'ul bih. Nah, tinggal lihat konteksnya. Konteksnya apakah kembali kepada fa'il, apakah kepada maf'ul bih. Contohnya ginilah. Saya memakan nasi semuanya. Semuanya. Hal. Saya memakan nasi semuanya. Mana sahibul hal dari semua? Nasi itu maf'ul bih atau fa'il? Maf'ul bihi. Nah, dari mana kita tahu itu? Konteksnya kan? Oh iya. Itu pun ini. Bunuhlah orang-orang musyrik itu semuanya. Yang semuanya itu kalian, wahai orang-orang yang sedang ikut berperang itu membunuh semuanya, atau orang musyrik yang semuanya itu? Musyrikin. Nah, konteksnya adalah musyrikin. Musyrikin. Gitu. Begitu Ibu Lela. Baik. Syukran Ustaz. Ya. Terus berikutnya kama yuqatilunakum kafatan. Kama yuqatilunakum kafatan. Ini sama nih penjelasannya kafatan. Terus, nah udah. Kama kah huruf jar? Kama Kah harfu jar ya? Ya, kahafun. Ma majrur, oke. Ya. Ismun mausulun. Majrur alamatu mabniun. Mabni. Mabni ala sukun. Mabniun ala sukun ya. Fi mahalli jarin majrurun. Yuqatilunakum. Yuqatiluna fil apa ini? Mudhari. Fil madinya macam mana? Qatala. Qala yuqatilu. Fa'ilnya domirhum. Ya kan? Ya. Naam. Lalu kum apa kum? Maf'ul bihi. Ya ini Maf'ulun bihi. mudhari'un. Baik. Kum ini maf'ul bihi. Baik. Oke. Nah, kafatan lagi sama. Hal lagi. Oke, hal. Mana sebut halnya? Musyrikin. Kum lah, kum tadi. Kum Musyrikin. sama. Statusnya sama. Tadi kan musyrikina maf'ul bihi. Ya. Ya. Nah, kum juga Ya, kum maf'ul bihi. Berarti sahibul halnya sama-sama maf'ul bihi. Ya. Dan ya. Oke ya. Dah. Paham. Terus berikutnya wa'lamu annallaha Ataf. ma'al muttaqin. Tuh. Ya. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqina. Huruf atop ya. Maksudnya kemana nih? Ataf. Qatilu. Waqatilu, bagus. Baik. Saya tuliskan dulu biar jelas. Harful atfi. Oke.
Hilamu fi'lu amrin. Wa fa'iluhu dhamirun barizun wawul jamaah ya. Dhamir baris wawu, dhamir antum. Nah, anna huruf apa nih? Huruf nasab lagi kan? Nasab. Harfun nasbi wa harfut taukid. Baik, yang tadi. Harfun nasbi wa taukidi lah gitu ya, biar sekalian lengkap. Huruf nasab dan taukid. Nah, perhatikan ada anna. Ini ada hamzah atau alif. Ini alif wasol atau alif koto. Hamzah wasol atau hamzah koto. Zakoto. Hamzah koto. Sehingga bahasanya ya. tidak boleh disambung, harus dipotong, dipenggal. Disebut. Wa'lamu anna. Baik. Allah maf'ul maaf. Allah ini apa kedudukannya? Isim anna. Isim anna. Oh, ismu anna, bagus. Mana khobar annanya? Ma'al Ibu jumlah. mutakina. Ma'al Ma mutakin. ini apa ma ini? Zarab Hujan. makan. Zaraf. Zarab makan. Zaraf makan. Ya. Ya. Kalau zorob itu apa artinya zorob? Keterangan. Keterangan. Ada berapa keterangan itu? Dua. Apa aja? Makan dan zaman. Makan artinya tempat. Ya. Zaman artinya waktu, masa. Makan. Apa artinya ma? Apa? Bersama. Beserta. Bersama itu waktu, masa atau tempat bersama? Masa. Tuh. Tempat dan masa. Tempat. Waktu dan tempat. Makan tempat. Bersama. Bersama Makan. tempat. Allah Makan. bersama orang-orang sabar. Bersama itu maksudnya waktu atau tempat? Tempat. Bersama. Waktu. Kalau zarab makan maknanya tempat. Ustaz. Ya. Makan artinya bersama. Nah, bersama itu tempat atau waktu? Dua-dua kan Pak? Zaman dan makan. Kena satu saja. Oh, kena satu. Coba kita rasakan menggunakan bahasa kita. Allah bersama orang-orang sabar. Nah, bersama orang sabar itu di tempat orang bersabar atau di waktu orang bersabar? Di waktu. Waktu. Ini yang betul-betul pening, Ustaz. Bukan peningkatan, pening. Ya, peningkatan benar. Di tempat orang-orang yang sabar lah Ustaz. Ya. Kalau sebelum jelas itu waktu, masa. Sesudah juga masa. Pada saat juga masa, waktu. Di dalam, di depan, di belakang itu tempat. Nah, kalau bersama adanya di mana? Ya, bersama itu ada dua konteks. Di dalamnya ada waktu, ada masa. Di dalamnya ada tempat. Makan, ya zaman wal makan. Nah, makanya ini lebih tepatnya sekaligus dua, dzarfuz zaman wal makan dari segi makna. Yes. Kalau correct. orang bersama seseorang, apabila Muhammad bersama Ali, berarti Muhammad bersama Ali itu di tempat yang sama pada waktu yang sama, betul tidak? Ya. Now. Ya. Mungkin tidak. Muhammad bersama Ali, bersamaan itu hanya tempatnya, tapi tidak waktunya. Mustahil. Dua-duanya. Muhammad bersama Ali di tempat yang sama, pada masa yang sama, pada waktu yang sama. Jadi dua-dua lah. Makanya ini bisa disebut sebagai dzarful zaman wal makan sekaligus. Gitu. Yes. Kenapa ma disebut Yes. dengan dzarf? Ini pertama harokatnya fathah kan ma'a. Ya. Nah, Ma'a gitu ya. Sehingga fathah gitu. now. Nah, maka ini ma ini maknanya bisa dzarfuz zaman wal makan, dzarful makan wal zaman. Tapi ada juga yang menyebut ma ini adalah huruf jar. Sama dengan bi kan dengan, ma bersama. Tapi kalau ngelihat dari secara harokatnya bisa juga sebut sebagai dzarf karena fathah ini. Tapi yang jelas kata ma ini akan diikuti oleh majrur. Nah, kalau ma adalah dzarf, maka mutakinnya adalah mudhof ilaih. Betul tidak? Betul. Kalau ma adalah huruf jar, maka mutakinnya adalah majrur.
gitu. Oke. Sehingga saya sebut ini dzarful makan wal zaman atau harful jar gitu. Nah, kalau kita mengatakan ma adalah harful jar, maka muttaqina adalah majrur. Tapi kalau Majrurun. kita menyebut ma adalah dzaraf, maka muttaqina adalah mudhofun ilaihi gitu. Oke. Nah, sehingga Dua lah, kita dua boleh. memungkinkan ada dua pendapat yang berbeda. Tetapi dua-duanya sama-sama Benar. majrur ya, karena mudhof ilaih juga majrur, kata setelah huruf jar juga majrur juga. Muttaqina semula adalah muttaquna, jamu mudzakkar salim. Karena Muzakkar dia salim. mudhof ilaih atau majrur maka menjadi muttaqina. Bagaimana muslimuna menjadi muslimina, begitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rahim tuh. Ya. Rabbil Tes. alamin. Ustaz. Ya, Ibu, gimana Ibu? Anallaha harus takwil Ustaz, takwil. Bagaimana Ibu? Ibu Masnah? Ibu Laila? Anallaha Laila. takwil tak Ustaz di situ? Anallah. Anallah. Oh iya, baik. Bagus. Belum selesai ya. Wa jumlatu annallaha ma'al muttaqina fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Tuh. Maf'ul bi dari mana? Maf'ul bi dari i'lamu. Gitu, bagus. I'lamu kan fi'il amar, ketahuilah. Ini muta'addi, butuh mangsa, butuh maf'ul bi kan? Ya. Apa yang harus kita ketahui? Apa yang harus kalian ketahui? Anallaha. Yani ketahuilah bahwa Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Makanya kalimat annallaha mamuttaqin fi mahalli nasbin maf'ulun bihi min i'lamu. Begitu. Betul Ibu Laila, bagus. Makasih banyak ingetin. Jadi al-jumlah tu min di situ min anna wa ismuha wa khabaruha. Ya. Wa jumlatu anna wasmuha wa khabaruha fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Oke. Wa jumlatu anna wasmiha wa khabariha, ya. Tadi harokatnya salah. Wa jumlatu anna wa ismiha wa khabariha fi mahalli nasbin maf'ulun bihi min i'lamu. Begitu. Oke. Paham ya Bapak Ibu ya? Ya. Oke. Alhamdulillah. Syukran Pak, syukran. Ustaz, itu tulisan tu udah hilang peningnya Ustaz, rambutnya sudah berdiri. Apa? Bagaimana? Peningnya sudah hilang, sudah senyum. Ada tanda senyum di situ. Iya. Saya buat senyumnya. Belum senyum ini masih pening ya. Saya lagi pening Ustaz. Terbisnis. Udah senyum Ibu, udah smile, tak masuk. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih Ustaz. Ya, baik. Ustaz. Ya, baik. Alhamdulillah, Mudah-mudahan alhamdulillah. pembelajaran kita malam ini selalu memberikan kita manfaat yang banyak ya. Amin. Mudah-mudahan Amin. semuanya mendapatkan keberkahan dan kebaikan selalu. Amin. Jumpa lagi pada pembelajaran kajian ayat-ayat Al-Quran dan surat Al-Quran. Insya Allah pada 4 pekan yang akan datang, 4 minggu yang akan datang. Jumpa lagi, semuanya sehat, semuanya semangat, dan tetap Amin. dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Itu saja, mohon maaf apabila ada kesalahan, ada kekurangan dan kehilapan serta kesilapan. Nakhtatim darsana bilhamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Syukran jazilan ala minkum. Akhiran aqulu lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berharap channel Arabia TV ini memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, dan juga seluas-luasnya untuk semua kalangan. Namun saya juga paham sebagian dari penyimak channel Arabia TV ini ada yang kemampuan berbahasa Arabnya masih dasar, bahkan sangat dasar. Sehingga sebagian video yang ada di channel ini tidak bisa dipahami dengan baik sebagaimana mereka yang sudah punya kemampuan dasar yang cukup bagus. Itulah sebabnya kami sudah membuat program namanya Program Sekolah Arab Digital
yang kami singkat SAD. Program Sekolah Arab Digital adalah sebuah program pembelajaran bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan. Belajarnya secara bertahap, secara sistematis, mudah dipahami, mudah dicerna, dan juga mudah dipraktekkan, serta bertarget. Oleh karena itu, jika teman-teman ada yang ingin belajar bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan, secara bertahap, secara sistematis dan bertarget, mencakup mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya, silakan bergabung dalam program Sekolah Arab Digital. Adapun informasinya, saya akan tampilkan tayangan berikut ini. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan, dari dasar hingga pintar, mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.